Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, kembali bersama saya Mujur Adilan Sirait, guru matematika SMP Negeri 9 Tanjung Pinang. Saya CGP Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitator saya adalah Ibu Dr. Melianti Ibrahim, SPD MM, dan pengajar praktik saya Bapak Lukman Hakim Al-Khair, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti banyak memberi pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kegiatan ini, saya akan memaparkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. 1. Murid harus patuh, tenang, duduk dan rapi, dan fokus pada guru. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang ketiga, murid memiliki daya tangkap dan gaya belajar yang sama. Yang keempat, kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Yang kelima, jarang melakukan refleksi terhadap pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM. Dengan kata lain, mengutamakan aspek kognitif saja. Dari refleksi yang kedua, yaitu yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, merubah pemikiran. Antara lain, 1. Merubah mindset pemikiran terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Yang ketiga, setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dan yang kelima, murid harus diberi ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka dan berkreasi. Bagian kedua, merubah perilaku. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menggali dan menuntun murid dalam mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitas. Yang kelima,
melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan murid. Dari refleksi yang ketiga, yaitu yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, melaksanakan tes diagnostik pada murid untuk mengetahui gaya belajarnya. Yang ketiga, melaksanakan diferensiasi pada murid sesuai dengan gaya belajar masing-masing murid. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid. Yang keenam, melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketujuh, menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kedelapan, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kesepuluh, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, dan perkembangan murid. Dan yang terakhir, menerapkan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang menjadi kesimpulan saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Yang kedua, pendidikan sifatnya adalah berhamba pada anak. Yang ketiga, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Yang keempat, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, yaitu memberi teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Sekian akhir penerapan saya terkait tugas modul koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika ada pemaparan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.